Oke, semuanya harap tenang. Selamat datang. Kalian semua akan tinggal di kediaman Naga Putih sepanjang semester. Kalian akan latihan setiap pagi, tentu saja. Kepala asrama, Bapak Kepala Murid sudah setuju kalian tinggal di sini. Nah, jadi dengan situasi kalian saat ini, ayo kita latihan dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, di lingkungan yang lebih bebas ini, aku akan membimbing kalian menjadi lebih kuat. Ucap Suryong dengan ekspresi licik ke semua murid yang sudah ia rekrut menjadi murid pribadinya. Aku bahkan belum pernah masuk ke asrama, gumam Sohyuk dalam benaknya. Apakah pilihanku benar dengan berhenti menari dan datang ke sini? Pikir juga Yomin. Kayaknya kami terjebak deh. Gumam juga Sangwon dalam benaknya setelah melihat situasi di kediaman latihan Naga Putih. Mari kuperkenalkan pada orang-orang yang akan mendampingi latihan kalian. Asisten latihan berbakat, maju. Lanjut, ucap Suryong memanggil kedua asistennya. Dengan cepat, Wonkang dan Wijicheon muncul serempak tepat di hadapan ketiga murid baru yang ada di sana. Selamat datang di neraka, anak baru. Kalian memang datang dengan kemauan sendiri, tapi kalian tidak akan bisa keluar meski ingin sekalipun. Asal kalian tahu ya, kalau berani melawanku, wajar kalian sampai kalian kepengen berakhir, ucap Wonkang dengan gaya tengilnya kepada ketiga murid baru yang ada di depannya. Melihat tingkah Wonkang seperti itu, seketika saja Suryong mengayunkan tongkat naga hitamnya ke Wonkang, sehingga membuat kepala Wonkang terlihat sebuah bendolan yang agak besar. Beraninya bicara songong begitu. Senang, ha? Ucap Suryong kesal ke Wonkang. Habisnya aku kan senior, sahut Wonkang ke masternya. Hah? Kok bicaramu informal padaku? Ucap lagi Suryong ke Wonkang. Setelahnya, Wonkang pun menerima tambahan sentuhan hangat dari gurunya lagi, gara-gara ketengilannya itu. Aku menantikan latihan bersama kita, ucap Wijicheon kepada ketiga murid yang ada di sana dengan pipi yang memerah karena malu. Tiba-tiba Wijicheon disamperin Sohyuk kala itu. Wijicheon, siapa Sohyuk? Apa? Sahut Wijicheon ke Sohyuk. Jangan sombong hanya karena kau murid terbaik ya. Aku akan menyusulmu, ucap Sohyuk ke Wijicheon. Mendengar ucapan Sohyuk ke Wijicheon, sontak saja Wonkang yang tadi baru diajar Suryong pun ikut bicara menyela ucapan Sohyuk ke Wijicheon. Ngomong apa barusan? Orang kayak kau yang bahkan tidak bisa mengalahkanku mau menyusul Wijicheon, ucap Wonkang meledek Sohyuk. Jangan ikut campur, sahut Sohyuk kesal ke Wonkang. Kalau nggak mau gimana? Mau bertarung? Sahut Wonkang ke Sohyuk dengan ekspresi mengolok-olok Sohyuk. Melihat itu, seketika saja tongkat naga hitam melayang ke Wonkang juga Sohyuk. Kedepannya, kalau ada yang ingin bertarung harus dapat izin dariku dulu, ucap Suryong ke Wonkang dan Sohyuk yang sudah tersungkur dengan masing-masing bendolan di kepala mereka. Aduh, masa aku harus tinggal bersama orang-orang bodoh ini? Keluh Yomin setelah melihat tingkah konyol Wonkang juga Sohyuk kala itu. Beberapa waktu kemudian, kalian cukup hebat menahan rasa sakit ya, ucap Suryong ke semua murid-muridnya. Oke, aku mau mandi lalu ke perguruan. Wonkang dan Wijicheon awasi mereka, nanti kita bertemu di perguruan, ucap Suryong ke Wijicheon dan Wonkang yang terlihat masih bisa bertahan di latihan pertama bersama semua rekan-rekannya. Dia itu monster atau apa sih? Tadi dia juga latihan bareng kita kan? Tanya Yomin ke Wijicheon tentang master mereka itu. Dulu dia tidak begini, tapi semakin kesini dia bahkan tidak kehabisan napas habis latihan pagi, jawab Wijicheon ke Yomin. Kita yang belajar bela diri, tapi anehnya dia yang jadi paling kuat, sahut Wonkang ikut menambahkan. Wonkang, aku mendengar ucapanmu itu, teriak Suryong ke Wonkang. Sontak saja Wonkang pun kaget karenanya. Oke, semuanya saatnya sarapan. Ayo. Dengan gugup, Wonkang langsung mengalihkan perhatian dengan mengajak semua rekan-rekannya untuk sarapan pagi. Kalian duluan saja, aku mau makan di tempat lain, sahut Sangwon ke semua rekan-rekannya. Apa Sangwon tidak makan bareng? Tanya Wonkang ke Sangwon. Kalau makan di sini, nanti tempat ini bisa bangkrut karena biaya makanku.
Aku kembali nanti malam, jawab Sang Wong sembari berjalan keluar, pergi meninggalkan tempat latihan mereka. Sementara itu, Soyuk dalam diam terus memperhatikan Sang Wong yang kala itu akan pergi meninggalkan mereka. Bajigur, aku juga ikut, ucap Soyuk yang seketika ia bergegas menyusul Sang Wong. Hei, anak baru, kalian mau kemana? Panggil Won Kang ke Soyuk juga Sang Wong mencoba menahan mereka. Mereka mau pamer kalau mereka biang kerok ya? Bandelnya minta ampun. Keluh Won Kang kepada rekan-rekan barunya. Namun Wei Ji Cheon menatapnya seakan ingin berkata, ngaca apa sih? Kemudian Shin berpindah ke situasi Sang Wong dan Soyuk yang baru saja pergi meninggalkan kediaman latihan naga putih. Kau tidak harus ikut, ucap Sang Wong ke Soyuk. Kau pikir aku ikut karena ingin? Saut Soyuk ke Sang Wong. Karena pertaruhan waktu itu ya? Bidakku, bawakan ini, ucap Sang Wong bercanda ke Soyuk sembari melempar sekantong uang ke Soyuk. Bajigur, kalau sudah lepas dari pertaruhanku hajar kau sampai habis, balas kesal Soyuk ke Sang Wong. Menghajarku dengan skill sampahmu itu, saut Sang Wong dengan sedikit menertawai Soyuk. Aku tidak bilang sekarang, balas Soyuk dengan kesalnya ke Sang Wong. Tiba-tiba, kejiwaan Sang Wong bergejolak karena tak sengaja mengucapkan kalimat yang sebelumnya ia ucapkan ke Soyuk tadi. Namun seketika, Sang Wong kembali tersadar karena Soyuk yang tiba-tiba mengajaknya bertarung. Apa? Kenapa? Kau mau coba sekarang? Sahut Soyuk lagi dengan mengepalkan kedua tangannya ke Sang Wong. Sudah cukup, ayo kita sarapan, balas Sang Wong yang mengajak Soyuk sarapan bersamanya. Tak lama, mereka pun telah sarapan bersama. Tetapi makan mereka tidak seperti orang biasa. Terlihat di sana mereka berdua banyak menghabiskan makanan seperti orang yang kesetanan. Kala itu Soyuk terlihat masih terus lanjut memakan makanannya dengan sangat lahap. Begitu juga dengan Sang Wong. Namun tiba-tiba jiwa Sang Wong terjadi gejolak yang membuatnya mengingat sebuah kenangan yang sangat membuatnya trauma. Dan seketika Sang Wong melepaskan sumpit makanannya dari tangannya. Kemudian dengan beringas ia menggunakan kedua tangannya untuk mengambil makanan yang ada di depannya lalu memakannya seperti orang yang kesurupan. Di dalam benak Sang Wong, ia mengingat kala ia kalah dengan sangat memalukan dihajar seseorang kala ia mengikuti pertandingan surgawi 2 tahun yang lalu. Terlihat di dalam ingatan Sang Wong, sosok yang mengalahkan Sang Wong itu membuat Sang Wong sangat tak berdaya dibuatnya. Tak lama, Soyuk pun mencoba menyadarkan Sang Wong dari traumatisnya yang kambuh saat itu. Terlihat Sang Wong seperti orang linglung yang hanya bengong sembari menangis. Bela diri bukanlah hal yang bisa dipelajari. Bela diri bukanlah hal yang bisa dipelajari. Kalimat itu terus-terusan terngiang-ngiang di dalam benak Sang Wong kala itu yang membuatnya menjadi sangat aneh. Kau, kenapa? Tegur Soyuk lagi ke Sang Wong. Dan tiba-tiba Sang Wong tak sadarkan diri begitu saja. Lalu tubuhnya pun ambruk tepat di hadapan Soyuk. Setelah itu terlihat Sang Wong sedang berbaring. Dan kemudian ia pun membuka kedua matanya. Sudah sadar? Ucap Suryong ke Sang Wong yang kala itu sedang memperhatikan keadaan tubuh Sang Wong. Guru baik Suryong, saut Sang Wong dengan keadaan yang masih sangat lemah. Aku tanya ya, kau kalah dari siapa? Ucap Suryong bertanya ke Sang Wong karena menyadari ada sebuah bekas luka di dada Sang Wong yang sepertinya Suryong tahu itu bekas luka seperti apa. Aku bertanya-tanya kenapa sifatnya berubah drastis. Sekarang aku paham, ini adalah jejak kekalahan dari seni bela diri kultus darah. Pukulan iblis perusak jiwa, salah satu dari 2 teknik pertahanan mistis. Teknik ini menggunakan energi iblis untuk merasuki pikiran target dan merusaknya. Tidak banyak jejak yang tertinggal dari energi iblis. Seringkali orang-orang tidak akan menyadarinya. Gumam Suryong dalam benaknya, yang ternyata menyadari memar yang ada di dada Sang Wong itu adalah bekas luka dari teknik kultus darah iblis yang ia kenal. Lalu Suryong melihat bahwa Sang Wong telah tertidur lagi dan tak bisa menjawab pertanyaannya barusan. Karena kemungkinan ada energi iblis yang masuk ke otak dan jantungnya
Aku harus segera mengeluarkannya. Lanjut gumam Suryong di dalam benaknya, menilai kondisi yang dialami muridnya itu. Dan kemudian ayah Sang Wong pun telah tiba di sana. Anda kesini, barusan dia sudah bangun, tapi sekarang sudah tertidur lagi, ucap Suryong memberitahu ke Gyo Il-san. Katanya dia pingsan lagi, ucap Gyo Il-san. Mendengar ucapan dari Gyo Il-san itu, sontak saja Suryong pun kaget. Lagi? Dia pernah begini sebelumnya? Tanya Suryong ke Gyo Il-san. Beberapa bulan terakhir sudah tidak pernah. Kata dokter dia sudah baik-baik saja, jadi aku tidak memberitahumu. Tapi kenapa kamu lagi? Jelas Gyo Il-san ke Suryong. Sepertinya dia tidak tahu tentang pukulan iblis perusak jiwa, pikir Suryong menilai Gyo Il-san tidak mengetahui penyebab anaknya bisa begitu. Sejak kapan dia mengalami ini? Tanya Suryong lagi. Sejak setelah dia mengikuti kompetisi bela diri surgawi 2 tahun lalu, jawab Gyo Il-san ke Suryong. Apakah Anda tahu apa yang terjadi tepat sebelum atau sesudah kompetisi itu? Tanya lagi Suryong ke Gyo Il-san. Aku sudah menanyainya, tapi dia bilang tidak ada apa-apa. Katanya juga tidak ada hal serius yang terjadi ketika kompetisi berlangsung, ucap lagi Gyo Il-san ke Suryong. Pasti ada yang terjadi ketika kompetisi. Kompetisi bela diri surgawi adalah kompetisi yang diikuti oleh 5 perguruan besar di Murim, dan hanya orang-orang dengan latar belakang terjamin yang bisa ikut. Artinya, pikir Suryong dalam benaknya setelah mendengar seluruh cerita dari Gyo Il-san tentang anaknya. Kalau bukan murid berarti instruktur, ucap Suryong. Maksudmu? Tanya Gyo Il-san setelah mendengar ucapan Suryong itu. Tidak apa-apa, saut Suryong ke Gyo Il-san. Ada orang dari kultus darah yang menyusup ke salah satu perguruannya. Tapi kenapa orang itu merusak pikiran Sang Wong dengan teknik itu? Pikir Suryong lagi dalam benaknya. Kemudian terlihat seorang tabib yang juga berada di sana. Hei, bagaimana keadaan anakku? Tanya Gyo Il-san ke tabib tersebut. Sepertinya dia mengalami tekanan mental yang cukup parah. Lebih baik ditunggu saja sampai bangun, jangan dibangunkan, jawab sang tabib ke Gyo Il-san. Begitu ya, saut Gyo Il-san menanggapi jawaban dari sang tabib. Sementara itu, Suryong terus memperhatikan ke arah Gyo Il-san. Jangan-jangan orang itu bukan mengincar Sang Wong, melainkan mengincar Emporium Golden Dragon yang merupakan salah satu dari 10 besar Emporium. Kalau benar begitu, maka orang dari kultus darah ini lebih dekat dari yang kukira. Lanjut pikir Suryong, menebak hal yang terjadi pada Gyo Il-san dan anaknya Sang Wong. Tuan, apakah ada orang di sekitar Anda yang... ucap Suryong, namun seketika ia tidak lanjutkan. Kemudian Suryong menyadari ada banyak orang di sana yang mungkin saja salah satunya adalah mata-mata. Orang sekitarku, sahut Gyo Il-san ke Suryong. Tidak apa, nanti kita bicarakan secara pribadi. Untuk sekarang, bisakah saya minta tolong? Sahut Suryong ke Gyo Il-san. Setelahnya, waktu pun berlalu. Terlihat Suryong telah selesai melakukan pekerjaannya sebagai seorang guru dan mengobati Sang Wong muridnya. Mengeluarkan energi iblis memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Tapi si gila kerja itu mungkin masih di sini, gumam Suryong sembari menuju ke suatu ruangan yang berada di sana. Ternyata ruangan itu adalah ruangan kerja Nam Gongsu. Baik Suryong, mau apa ke sini? Tanya Nam Gongsu ke Suryong. Aku cuma mau tanya sesuatu, jawab Suryong ke Nam Gongsu. Sepertinya kita tidak cukup dekat untuk hal basa-basi begini, saut Nam Gongsu ke Suryong. Saat kompetisi bela diri surgawi 2 tahun lalu, ku dengar kau guru yang bertanggung jawab, tanya Suryong ke Nam Gongsu. Mendengar itu, seketika ekspresi Nam Gongsu pun menjadi sangat serius. Apa itu benar? Lanjut ucap Suryong bertanya ke Nam Gongsu, juga dengan ekspresi yang serius.